Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Create Up dan kali ini kita akan membahas cuan ala produsen bahan bangunan berbasis upcycling limbah pemirsa ya. Ini menarik sekali. Kita akan berbincang pada pagi hari ini bersama dengan Mas Christopher Chandra yang merupakan co-founder dan juga Chief Relation and Sustainability Officer of Plana. Halo, apa kabar Mas Christopher? Halo, apa Thank you kabar ya. Kak Prisa? Halo, Terima thank you kasih sudah untuk join. kesempatannya pada hari ini. Wah, menarik sekali nih, kabarnya Aplana ini adalah, produsen bahan bangunan berbasis, upcycling gitu ya, bener nggak? Ya, Boleh betul. di Mungkin aku izin jelaskan sedikit ya. Jadi, ya, Plana ini adalah sebuah social enterprise yang kita itu berfokus pada plastik upcycling, di mana kami berfokus juga untuk menyelesaikan 3 masalah utama, yaitu masalah sampah plastik, deforestasi, dan juga agrikultur. Nah, kita menciptakan suatu solusi bernama Planawood, yaitu bahan bangunan sustainable yang terbuat dari 30% sampah plastik dan 60% sekam padi, yang berguna sebagai sustainable alternatif untuk kayu-kayu konvensional, seperti itu. inspirasi pendirian dari Plana ini sendiri, apakah ya untuk bisa, apa ya, berdampak positif bagi lingkungan atau apa? Oke, pada awalnya mungkin bukan inspirasi ya Kak, tapi mungkin lebih ke kerisauan kita melihat begitu banyak sampah plastik yang ada. Biasanya kalau kita lagi pengen refreshing, misalkan kita ke gunung atau ke pantai, kita malah melihat banyak sampah plastik yang bikin kita risau dan juga nggak nyaman di tempat itu. Dan juga kita melihat stigma negatif terhadap sampah plastik. Nah, kebetulan di tim Plana ini kita emang memiliki background dan pengalaman di plastic injection. Jadi kita cukup tahu mengenai polimer seperti untuk elektronik dan juga otomotif. Nah, di situ kita melihat bahwa stigma kita terhadap plastik ini mungkin ada sedikit bisa diperbaharui atau ada sedikit keliru sebelumnya. Di mana bila plastik digunakan secara tepat, contoh sifat tidak terurainya ini yang menjadi stigma terburuknya bisa menjadi kelebihan. Nah, seperti dia juga menjadi anti rayap dan anti lapuk yang kita gunakan di produk Plana. Nah, melihat potensi tersebut, kita tuh termotivasi untuk membuat suatu produk namanya Plana ini yang sebenarnya kepanjangan dari Plana itu adalah plastic for nature atau plastik untuk alam atau lingkungan. Karena kami melihat di sini ada juga peluang bahwa, plastik ini bila digunakan secara tepat dan juga dari sifat-sifatnya bisa menjadikan hal yang positif bagi lingkungan bahkan, seperti itu, Kak, awal inspirasi kami. Nah, produk yang dihasilkan kan tadi dikatakan bahwa, produk untuk bangunan begitu ya, apa saja? Betul, betul. Mungkin kalau yang aku sekarang ini yang, biasa tim kalau yang ngikutin Plana tahu kita ada namanya Planawood, Kak. Dia itu tadi terbuat dari 60% sekam padi dan juga 30% sampah plastik, di mana kita ini tapi standarnya ini udah manufaktur itu yang bikin Plana beda, Kak. Jadi kita itu udah base-nya manufaktur, kita udah produksi dengan teknologi kita, di mana kita ini membuat, seperti decking kayu, tapi tanpa menggunakan kayu, di mana kami biasa ikut melakukan serapannya itu dengan developer dan lain-lain seperti itu, Kak. Biasanya, Planawood ya tadi ya? Betul, Biasanya Planawood. untuk semacam kayak lantai ya? Iya. Oke, yang Biasa kita juga bisa dipakein di indoor dan juga outdoor sih, Kak. Jadi untuk lantai dan juga untuk ceiling, untuk, wall panel dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kita juga biasa, latest project kita buat seperti di gambar itu di mall dan juga di hotel-hotel dan juga bahkan kita pernah buat untuk sustainable campus seperti itu, Kak. oke, dan beberapa bahannya ini merupakan, sampah plastik yang didaur ulang begitu? Betul, jadi 30 sampah plastik yang kita pakai itu 100%-nya adalah sampah daur ulang, di mana di produk Planawood ini kita menggunakan 30%-nya itu dari bahan daur ulang. Jadi dari sekam padi tadi 60% dan gabah padi ini dan sampah plastik ini kita menggunakan teknologi kami Pak, kita combine, kita mixing dan kita satukan kedua elemen tersebut untuk menjadi suatu material terbarukan, seperti itu. Baik, Jadi Kak. kita nggak cuma mencampur doang ya, tapi kita ada proses binding-nya juga seperti itu. Oke, kami pernah mengunjungi, bisnis serupa begitu ya, yang me-recycling sampah plastik menjadi, alat bangunan waktu itu. Tapi, ini plastiknya, plastik jenis apapun, biasanya dari sampah bekas, Iya. makanan ringan dan lain sebagainya, atau bagaimana? Oke, kalau untuk dari Plana sendiri karena kita ini kan, ingin MVP ya, Kak, atau most valuable product untuk bisa penetrasi ke market. Jadi kita juga melihat sifat
plastik ini yang bisa digunakan. Jadi kita berfokus ini untuk Planet ini sampah plastik yang kita gunakan adalah HDPE. Di mana itu mungkin sampah plastik yang kita biasa pakai untuk sampo, botol-botol sampo seperti itu mungkin biar ada gambarannya. Jadi di mana karena ada sifat dari sampah plastik di HDPE ini yang bisa digunakan untuk sebagai produk Planawood. Karena produk kita ini tadi seperti yang kita bilang, kita masuk ke market, ikut tender dan lain-lain sehingga produk ini udah bisa bersaing dengan produk-produk konvensional gitu kan. Oke, ada Jadi dari ketentuannya ada ya. sifat HDPE yang kita gunakan, iya, betul. Baik. Sebenarnya Nah, untuk semua sampah plastik kita bisa gunain Kak, actually. Tapi mungkin nanti dari ketahanannya dan lainnya itu jadi nggak standar, nggak sesuai dengan standar SOP manufacturing kami lah intinya untuk bahan dari penggunaannya kayak gitu. nah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya bagaimana Mas Christopher? Oke, mungkin kalau untuk yang sampah plastik seperti yang kita tahu itu udah banyak waste management dan juga udah banyak pengepul biasa kita ambil dari mereka, kita beli, kita serap sampah mereka, sampah plastik ya. Nah untuk yang menarik ini untuk Gabapadia sendiri, di mana Plana ini tadi kita sempat berfokus ke masalah agrikultur, di mana Plana ini membeli gabah padi tersebut dari petani. Seperti yang kita tahu, mungkin gabah padi atau sekam padi ini biasa digunakan untuk pakan ternak dan lain-lain, tetapi gabah padi ini belum menjadi suatu komoditas di Indonesia. Sehingga banyak tuh kalau kita lihat gabah padi ini dibakar dan lain-lain. Nah, di situ kita meningkatkan kesejahteraan petani dengan setidaknya membeli gabah padi tersebut. Jadi misalkan saat mereka gagal panen dan lain-lain, mereka masih memiliki pemasukan untuk yang biasanya sampah-sampah yang mereka bakar dan tidak ada value-nya ini ya. Di mana hal tersebut adalah gabah padi ini. Tadi dikatakan bahwa ini sebagian bahan bakunya itu memang menggunakan sampah yang di recycling begitu ya. Komposisinya bagaimana? Kemudian adakah kelebihan dari produk yang dibuat oleh Plana sendiri dibandingkan dengan produsen sejenis? Usai jeda kita ulas pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Create Up. Terima kasih Anda kembali di Create Up pemirsa. Kita masih membahas mengenai cuan ala produsen bahan bangunan berbasis upcycling limbah. Masih bersama dengan Mas Christopher Chandra yang merupakan co-founder dan juga Chief Relation and Sustainability Officer of Plana. Tadi Mas Christopher sudah mengulas begitu ya apa yang menjadi produknya, tapi tidak sebagian besar ini merupakan limbah ya. Boleh ditahu komposisinya bagaimana? Misalnya seperti Planawood. Oke, mungkin untuk Planawood sendiri justru kita mostly ini memang 30% itu sampah plastik, 60%-nya ini bisa kita biasa sebutnya sih limbah agrikultur gitu. Jadi 60%-nya ini limbah agrikultur yang kita gunakan yaitu sekam padi. Jadi 10%-nya lagi ini aditif untuk nge-combine dan juga kita biasa menambahkan untuk warna, untuk anti rayap ya, untuk anti lapuk ya di 10%-nya. Jadi bahannya itu 30% sampah plastik, 60% dari gabah padi, dan 10% ini ada aditif yang kita gunakan untuk bikin produk ini kuat dan juga bersaing untuk standar untuk produk-produk konstruksi di conventional market kayak gitu kan. Berarti bisa dikatakan 90% materialnya itu sebenarnya ramah lingkungan ya? Betul sekali Kak, iya. Untuk Oke. dari 30% plastik dan 60% gabah padi. Nah, pertanyaan berikutnya dari konsumen misalnya begitu ya, suka bertanya kualitasnya bagaimana? Oke, pastinya Kak, justru mungkin sedikit yang aku pengen share stigma di masyarakat ini terhadap barang sustainable khususnya di Indonesia ini memang nggak gitu baik. Kenapa? Karena memang kita akui banyak barang-barang sustainable ini yang dibuat nggak sesuai standar manufaktur di produk-produk konvensional lainnya seperti itu. Juga kadang pricingnya mahal dengan kualitas yang mungkin tidak sebaik barang-barang konvensional. Nah di situ itu kita tahu masalah tersebut dan itu ada ketidakpercayaannya masyarakat terhadap barang-barang sustainable, maka kita buat Plana ini Kak sebagai barang sustainable yang juga standarnya ini udah standar untuk bersaing terhadap produk konvensional di market. Jadi untuk Plana ini sendiri bahkan kita memberikan solusi atau pain reliever untuk produk-produk penggunaan kayu, contohnya kita udah ada anti rayap, ada juga anti lapuk, dan juga secara kualitas dan price-nya kita bahkan lebih murah dengan produk-produk kayu khususnya kayu-kayu natural kayak gitu. Dan untuk ketahanannya itu bahkan kita sampai 3000 Newton untuk saat kita lakukan technical data sheet seperti itu Kak. Baik, seperti yang sudah disampaikan juga tadi ya, plastiknya pun tidak asal-asal plastik, tetapi ada standarnya sendiri, yang mana yang bisa digunakan, yang mana yang bisa di-recycling untuk membuat Planawood ini ya. Oke. Betul jenisnya Kak. Anda tadi mengatakan soal harganya pun bisa lebih murah. Kok bisa? Biasanya yang recycling itu malah cenderung lebih mahal. Iya,
Oke, mungkin aku share dikit biar juga pemirsa tahu ya. Jadi untuk kenapa sih recycling itu bisa lebih mahal? Karena mereka biasanya nggak nyampe economy of scale atau mereka itu secara manufakturnya belum begitu efisien. Contohnya biasa mungkin apalagi yang dibuat secara manual oleh tangan sendiri atau tanpa menggunakan mesin. Nah, di situ Plana kita udah mencapai economic of scale itu di mana Plana ini sudah based on manufacturing dan juga kita membuat produk ini sehingga bisa bersaing dengan harga di market kayak gitu Kak. Dan juga untuk Plana ini sendiri pastinya dengan penggunaan kita bisa lihat penggunaan dari material ini memang tidak begitu mahal sehingga kita bisa ngepres harga di situ untuk bisa bersaing di produk-produk konvensional seperti itu Kak. Oke, singkat saja, sudah profit dong untuk Plana atau target profitnya kapan nih? Iya, puji Tuhan alhamdulillah kita udah profit di 2 tahun terakhir ini. Iya, jadi mungkin itu juga bisa sebagai em, apa ya, kayak motivasi juga bagi masyarakat atau juga anak-anak muda khususnya untuk bisa mulai berkecimpung di green jobs karena ini hal yang sangat menarik sih dan juga kebetulan Plana bisa masuk di sini juga menjadi nggak cuma sebagai punya misi doang tapi juga punya menjadi bisnis yang sustainable dan juga visible untuk dijalankan Baik, seperti itu. mulai berdirinya tahun berapa tadi Mas Christopher? Kalau kita berdiri di 2021. 2021 ke Iya 2024, betul. akhir tahun ini rencananya profit ya? Enggak, kita udah profit dari tahun 2022 lah, udah profit. Oh oke, dalam 1 tahun ya, Iya. wow. Sukses selalu untuk Planang, Mas Christopher dan juga tim, sampai berjumpa kembali. Terima kasih untuk waktunya, Kak. Pemirsa, sebelum kami akhiri Power Breakfast, kami update posisi indeks harga saham gabungan pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, indeks harga saham gabungan terpantau masih melemah 0,37%, tidak jauh berbeda dengan pembukaan kurang lebih 30 menit tadi di 7.130. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah di 16.190, melemah 0,37%. Deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pemirsa diantaranya adalah saham-saham bola atau Bali Bintang Sejahtera melesat 30%, Hill naik 8,74%, Atla 8,7%, Koka 6,98%, Bevin 6,53%, NICL 5,23%, AHAP 4,9%, dan beberapa saham lain seperti Nasi yang juga naik 4%. MHKI pemirsa turun 2,61%, disusul TOSK, DOOH, BBRI pemirsa juga turun 3%, ACES turun 3%, BBTN, kemudian BBNI juga masuk dalam kategori losers based on value pada kali ini. Demikian pemirsa review singkat dari update pembukaan perdagangan sampai dengan pukul 9:30 waktu saat ini pemirsa, dan sudah 90 menit juga saya menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda pemirsa tentunya hanya di IDX Channel. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali.